Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, tahun angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari program studi Psikologi Komunikasi. Di sini, saya tertarik untuk membahas sebuah topik mengenai manusia sebagai makhluk komunikan. Apa saja sih karakteristik manusia sebagai komunikan? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai karakteristik manusia komunikan, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan manusia. Komunikasi merupakan pertukaran pesan dari komunikator dengan komunikan dengan menggunakan simbol atau lambang untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Kita tahu bahwa pemeran utama dalam proses komunikasi adalah manusia itu sendiri. Namun, di psikologi, kita memandang bahwa komunikasi justru pada perilaku manusia berkomunikasi itu. Psikologi mulai masuk ketika membicarakan bagaimana manusia memproses pesan yang diterimanya, lalu bagaimana cara berpikir, bagaimana cara manusia dipengaruhi oleh lambang-lambang yang dimiliki oleh seseorang. Lalu, ada konsep psikologi tentang manusia. Teori-teori persuasi sudah lama digunakan. Konsepsi psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam. Lalu, ada juga teori jarum hiperdemik yang menyatakan media massa sangat berpengaruh, dilandasi oleh konsepsi behaviorism yang memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan semaunya oleh lingkungannya. Ada juga pengelolaan informasi yang jelas dibentuk oleh konsepsi psikologi kognitif yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah stimulus yang diterimanya. Selanjutnya yang terakhir adalah teori-teori komunikasi interpersonal yang banyak dipengaruhi oleh konsepsi psikologi humanistik yang menggambarkan manusia sebagai pelaku aktif yang merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Nah, untuk mengetahui karakteristik manusia komunikan itu sendiri, ada beberapa konsep dari psikologi tentang manusia. Pertama yaitu adalah konsep manusia dalam psikoanalisis. Lalu yang kedua, konsepsi manusia dalam behaviorism. Lalu ada konsep manusia dalam psikologi kognitif. Lalu yang keempat adalah konsepsi manusia dalam psikologi humanistik. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang konsepsi manusia dalam psikoanalisis. Nah, psikoanalisis ini secara tegas memperhatikan struktur jiwa manusia. Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, adalah orang yang pertama berusaha untuk merumuskan psikologi manusia ini. Nah, menurut Freud, perilaku manusia merupakan hasil interaksi 3 subsistem dalam kepribadian, di mana kita mengetahui semua, yaitu adalah id, ego, dan superego. Pertama, kita akan membahas tentang id. Kita tahu bahwa id adalah bagian kepribadian yang menyimpan berbagai macam dorongan yang bersifat biologis manusia. Di sini adalah pusat-pusat insting atau kita kenal sebagai hawa nafsu. Contohnya pada saat kita sedang lapar, di sana id mendorong kita untuk segera makan. Ada 2 hal insting yang dominan pada id ini, yaitu adalah libido dan juga thanatos. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai ego. Ego bergerak atas prinsip realitas, adalah struktur kepribadian yang membawa kita untuk menjejak pada kenyataan sosial kita. Nah, di sini ego membuat keinginan untuk segera terpenuhi. Lalu yang terakhir adalah superego.
Kita tahu superego ini lebih dikenal dengan hati nurani. Superego ini juga disebut sebagai polisi kepribadian, hati nurani yang berupaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan ideal kita, yaitu di mana berkaitan dengan norma-norma sosial serta kultural masyarakat kita. Lalu, konsep kedua yaitu adalah konsep manusia dalam behaviorism. Behaviorism ini adalah reaksi terhadap menganalisis jiwa manusia yang terdapat pada laporan-laporan yang bersifat subjektif. Dan juga psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar manusia dan tidak tampak. Nah, pendekatan dalam konsep ini sendiri menjelaskan persepsi mengenai interpersonal, konsep diri, eksperimen, serta sosialisasi, dan sebagainya. Lalu konsep ketiga, yaitu adalah konsep mengenai manusia dalam psikologi kognitif. Koneksi adalah sebutan bagi proses berbagai cara mentransformasikan masukan indrawi dengan membumbui kode-kode pada masukan ini dan menyimpan kembali kode-kode itu dalam ingatan serta mengambil kembali untuk digunakan jika kita perlukan. Persepsi, pembentukan image, pemecahan masalah, ingatan, dan berpikir semuanya adalah istilah yang menggambarkan fase-fase hipotetik terjadi koneksi. Melihat manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungan, makhluk itu selalu akan berpikir. Lalu yang keempat adalah psikologi humanistik. Nah, psikologi humanistik ini bertumpu pada 3 dasar, yaitu adalah keunikan manusia, pentingnya nilai serta makna, lalu kemampuan manusia untuk mengembangkan diri. Nah, perhatian utama psikologi humanistik ini adalah pengamanan subjektif perorangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia itu. Apa saja sih faktor-faktornya? Nah, faktor-faktor itu terdiri dari 2, yaitu adalah faktor psikologis dan faktor psikologis. Nah, di sini di faktor psikologis terdapat ada beberapa motif. Nah, pada faktor psikologis terdapat 2 pembagian, yaitu adalah insting dan juga motif biologis. Insting sendiri adalah perilaku yang merupakan bawaan manusia sejak lahir, bukan karena pengaruh lingkungan ataupun situasi. Lalu adalah motif biologis. Ini adalah kebutuhan makan, minum, dan beristirahat, kebutuhan seksual, dan kebutuhan mempertahankan diri dari rasa sakit dan bahaya. Contohnya, jika kita lapar, manusia bisa menjadi lebih agresif dan menurunkan daya pikir rasionalnya karena lapar, orang bisa saja mencuri atau merampok. Lalu faktor-faktor psikologis. Sebagai makhluk sosial, manusia mendapatkan beberapa karakter tertentu. Akibatnya, proses sosialnya yang nantinya akan mempengaruhi perilakunya tersebut. Karakter itu dapat dikategorikan dalam 3 komponen. Yang pertama adalah komponen afektif, lalu komponen kognitif, serta komponen. Lalu, yang terakhir, saya akan berbicara mengenai faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Pertama adalah faktor ekologis. Di sini adalah tentang kondisi alam, geografis, dan iklim seperti temperatur. Lalu kedua adalah faktor rancangan dan arsitektural. Di sini adalah seperti pengaturan tempat duduk, pengaturan pagar, dan pengaturan sejenisnya. Lalu ada faktor temporal. Faktor temporal ini sebagai contohnya, misalnya ada seorang atlet yang baru saja pulang dari pertandingan, membutuhkan waktu penyesuaian untuk dirinya sendiri. Lalu yang keempat adalah faktor perilaku atau suasana perilaku. Nah, di sini seperti public speaking dan lainnya. Lalu adalah teknologi sederhana versus teknologi tinggi itu akan berbeda. Nah, lalu adalah faktor-faktor sosial. Nah, di sini seperti sistem peran, struktur sosial, atau karakteristik sosial individu. Selanjutnya, faktor yang ketujuh adalah faktor lingkungan psikososial. Nah, bentuk persepsi kita terhadap sosial, kita akan mempengaruhi perilaku kita dalam lingkungan kita. Lalu adalah stimuli.
Stimuli inilah yang mendorong atau memperteguhkan perilaku kita akan diperteguhkan hingga menjadi suatu kebiasaan.